Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam program Pesantren Nabawi dengan tema belajar bahasa Arab. Yang mana pada episode kali ini kita akan mempraktekkan kosakata-kosakata atau mufradat yang telah kita pelajari, yang telah kita bahas pada episode selanjutnya, yaitu mufradat atau kosakata yang berhubungan dengan al-usrah atau keluarga. Mari kita sama-sama lihat ke layar televisi. Kita akan coba mempraktekkannya, dan juga mohon nanti pemirsa yang ada di rumah silakan mengikuti sambil kita memperlancar lisan kita untuk mengucapkan bahasa Arab, agar ke depan nanti jika kita terbiasa mengucapkan mufradat atau kosakata-kosakata dengan bahasa Arab, insya Allah akan lebih mudah bagi kita untuk berbicara atau berkomunikasi dengan bahasa Arab. Silakan kita lihat ke layar televisi. Ada di situ gambar jaket, yang mana tadi pada episode sebelumnya kita telah membahas bahwasanya jaket bahasa Arabnya adalah mi'taf. Lalu ada pertanyaan di sebelah kanan kita, yaitu al-misal al-awwal. Contoh pertanyaan yang pertama. Ainal mi'taf? Di mana jaket? Maka jawabannya adalah hadza huwal mi'taf. Ini dia jaket. Yang kedua, ada ghurfah yang artinya adalah kamar. Ada pertanyaan, ainal ghurfah? Di mana kamar? Maka jawabannya adalah hadhihi hiyal ghurfah. Ini adalah kamar. Pada episode sebelumnya kita juga telah membahas mengenai mudzakkar dan muannats. Mana pasangan yang harus, mana kata-kata yang harus menggunakan hadza huwa, mana kata-kata yang harus menggunakan hadhihi hiya. Jangan sampai ketika kita membuat satu contoh soal atau satu contoh pertanyaan, namun jawabannya kita salah dalam menjawab jawaban tersebut, ya, yang seharusnya dijawab dengan hadza huwa, kita jawab dengan hadhihi hiya, atau sebaliknya, yang seharusnya jawabannya hadhihi hiya, kita jawab dengan hadza huwa. Mari sama-sama kita kembali ke layar televisi, kita akan melihat dan kita akan mencoba membuat soal dan membuat jawaban dari gambar-gambar yang ada di layar televisi. Yang pertama yaitu ada ibn, yang artinya adalah anak laki-laki. Jika kita membuat pertanyaan dan jawaban adalah sebagai berikut. Ainal ibn? Di mana anak laki-laki? Maka jawabannya adalah hadza huwal ibn. Ini dia anak laki-laki. Yang kedua ada musalla, yang artinya adalah tempat salat. Kita akan buat pertanyaan, ainal musalla? Di mana musalla? Hadza huwal musalla. Ini dia musalla. Selanjutnya ada masjid, yaitu tempat untuk sholat juga, yang umumnya masjid ini digunakan untuk sholat Jumat. Kita akan buat pertanyaan, ainal masjid? Di mana masjid? Hadza huwal masjid. Ini dia masjid. Selanjutnya ada hammam, yang artinya adalah toilet atau kamar mandi. Kita akan buat pertanyaan, ainal hammam? Di mana kamar mandi atau di mana toilet? Hadza huwal hammam. Ini dia toilet atau ini dia
kamar mandi. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata ibn, lalu musalla, masjid, dan hammam, kesemua kata-kata tersebut merupakan mudzakkar atau kata yang berjenis kelamin laki-laki. Kenapa demikian? Karena tidak ada ta marbutoh atau tanda muannats pada kata-kata tersebut. Sehingga jika membuat pertanyaan dengan menggunakan kata aina, maka seluruh jawaban untuk kata tersebut adalah hadza huwa, karena kata-kata tersebut merupakan mudzakkar, bukan muannats. Baiklah, selanjutnya kita akan kembali melihat ke layar televisi. Di situ nomor yang kelima ya, ada suratun. Kita akan buat pertanyaan, aina surah? Hadhihi hiya surah. Di mana gambar? Ini dia gambar. Selanjutnya, aina syajarah? Di mana pohon? Hadhihi hiya syajarah. Ini dia pohon. Selanjutnya ada gambar kacamata. Aina nadharah? Di mana kacamata? Hadhihi hiya nadharah. Ini dia kacamata. Yang terakhir adalah ibnah, yang artinya adalah anak perempuan. Ainal ibnah? Di mana anak perempuan? Hadhihi hiyal ibnah. Ini dia anak perempuan. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keempat kata terakhir yaitu suratun atau surah, syajaratun, syajarah, nadzaratun, nadzarah, ibnatun, ibnah, kesemuanya adalah muannats. Kenapa? Karena ada ta marbutoh yang merupakan tanda umum dari sebuah kata yang menunjukkan muannats atau jenis kelamin perempuan. Dan semua kata ini jika dibuat pertanyaan dengan menggunakan kata aina, maka semua jawabannya adalah hadhihi hiya, karena keempat kata tersebut merupakan muannats dan menunjukkan jenis kelamin perempuan. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjut setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam program Pesantren Nabawi dengan tema belajar bahasa Arab. Kita akan melanjutkan segmen sebelumnya, dan pada segmen kali ini kita masih akan mempraktekkan mengenai tanya jawab yang berkaitan dengan al-usrah atau keluarga. Langsung saja kita akan melihat ke layar televisi, ada gambar di situ, dan nanti kita akan membuat pertanyaan serta jawaban berdasarkan gambar-gambar yang ada di layar televisi. Baik, yang pertama ada kotak ya bergambar yang mana keterangannya adalah Sa'id al-ghurfah yaqra'ul Qur'an. Dan kita akan mencoba membuat pertanyaan dari kata-kata Sa'id, al-ghurfah dan yaqra'ul Qur'an sebagaimana contoh, yaitu aina Sa'id? Di mana Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'id ada di kamar dan ia sedang membaca Al-Qur'an. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ada Sa'idah, ada al-ghurfah, lalu taqra'ul Qur'an. Kita akan coba membuat pertanyaan dan jawaban dari keterangan gambar tersebut. Aina Sa'idah? Di mana Sa'idah? Sa'idatun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'idah berada di kamar dan ia sedang membaca Al-Qur'an. Untuk membedakan antara mudzakkar dan muannats dalam kata-kata yaqra, untuk laki-laki atau mudzakkar menggunakan kata yaqra dengan huruf pertama dari fiil atau kata kerja tersebut adalah huruf ya. Sedangkan untuk perempuan atau muannats menggunakan kata taqra dengan menggunakan ta pada awal kata kerja atau fiil tersebut, yaitu taqra'ul Qur'an. Untuk selanjutnya kita akan kembali melihat ke layar televisi.
Nomor 1, keterangannya ada salih al-masjid yusalli. Kita akan coba membuat pertanyaan dari gambar tersebut. Aina salih? Salih fil masjid yusalli. Aina salih? Di mana salih? Salih fil masjid. Salih berada di masjid. Yusalli, dia sedang salat. Nomor 2, ada salihah, lalu al-musalla dan tusalli. Kita akan coba membuat pertanyaan dari gambar tersebut. Aina salihah? Di mana salihah? Salihah fil musalla tusalli. Salihah berada di musalla dan ia sedang salat. Lalu nomor 3, ada kata syarif al-hammam yatawadda. Kita akan buat pertanyaan. Aina syarif? Di mana syarif? Syarif fil hammam yatawadda. Syarif berada di kamar mandi dan ia sedang berwudu. Lalu yang keempat, ada kata-kata syarifah al-bait tatawadda. Kita akan buat pertanyaan. Aina syarifah? Di mana syarifah? Syarifah fil bait tatawadda. Syarifah fil bait tatawadda. Syarifah ada di rumah dan ia sedang berwudu. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk fiil atau kata kerja jangan sampai kita tertukar. Kalau mudzakkar laki-laki selalu diawali dengan huruf ya. Sebagai contoh, yusalli, yaqra, yatawadda. Sedangkan untuk untuk muannas atau perempuan selalu didahului dengan ta. Seperti taqra, tusalli, tatawadda. Jangan sampai ketika kita ingin mengungkapkan sebuah kalimat yang ditujukan untuk laki-laki, kita menggunakan fiil yang ditujukan untuk muannas. Sebagai contoh, Sa'id. Sa'id adalah nama untuk laki-laki. Maka yang betul adalah Sa'id yatawadda. Yang artinya Sa'id sedang berwudu. Tidak boleh kita menggantinya dengan Sa'id tatawadda. Ini merupakan sebuah kesalahan dan bisa jadi orang yang kita ajak bicara tidak mengerti bukan tidak mengerti, menyangka bahwa Sa'id ini adalah nama seorang perempuan. Begitu juga ketika kita ingin membuat kalimat tentang muannas atau perempuan, sebagai contoh Sa'idah. Sa'idah taqra'ul Qur'an. Sa'idah membaca Al-Quran. Tidak boleh kita menggunakan Sa'idah ini dengan yaqra'ul Qur'an. Karena Sa'idah adalah nama perempuan. Jadi yang betul adalah Sa'idah taqra'ul Qur'an. Sa'idah membaca Al-Quran. Juga contohnya Saleh. Saleh ini adalah nama laki-laki. Jadi ia adalah mudzakkar, maka yang betul adalah Saleh yusalli. Saleh sedang salat. Adapun jika kita menginginkan salihah, yaitu perempuan, maka yang betul adalah salihah tusalli. Salihah sedang salat. Jadi sekali lagi pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tertukar atau jangan sampai kita menjadi terbalik untuk membedakan antara mudzakkar dan muannas. Sebagai kunci, jika fiil untuk mudzakkar selalu diawali dengan huruf ya. Sedangkan fiil atau kata kerja untuk muannas selalu
dia dahului dengan ta. Itulah info atau clue singkat mengenai fi'il atau kata kerja. Insya Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa dalam program Pesantren Nabawi dengan tema belajar bahasa Arab. Pada segmen kali ini kita masih akan melanjutkan, kita akan melakukan praktek bahasa Arab dengan kosakata atau mufradat yang berkaitan dengan al-usrah atau keluarga. Kita akan kembali melihat ke layar televisi karena di situ akan ada kosakata yang akan kita gunakan dalam kita mempraktekkan berkomunikasi atau berbicara dengan bahasa Arab. Silakan kita lihat ke layar televisi. Itu ada gambar, ya, lalu di bawahnya ada keterangan Walid Adnan Muhandis. Ada 3 kata di situ. Lalu kita akan mencoba membuat pertanyaan beserta jawaban dari 3 kata tersebut. Pertanyaannya adalah man hadza? Hadza walidi Adnan. Huwa muhandis. Man hadza? Siapa ini? Hadza walidi Adnan. Ini adalah ayahku Adnan. Huwa muhandis. Dia adalah seorang insinyur. Itu adalah contohnya, lalu kita akan menuju ke kata selanjutnya, yaitu ada am, Umar, mudarris. Karena ini adalah laki-laki, maka kita akan menggunakan hadza. Man hadza? Siapa ini? Hadza ammi Umar. Huwa mudarris. Ini adalah pamanku Umar. Dia adalah seorang guru. Selanjutnya ada kata-kata Jad, Salim, Tabib. Kita akan kembali menggunakan hadza. Pertanyaannya adalah man hadza? Siapa ini? Hadza jaddi Salim. Huwa Tabib. Ini adalah kakekku Salim. Dia adalah seorang dokter. Selanjutnya ada kata-kata akh, salih, talib. Kita akan buat pertanyaan. Man hadza? Hadza akhi salih. Huwa talib. Man hadza? Siapa dia? Maaf, man hadza? Siapa ini? Hadza akhi salih. Huwa talib. Ini adalah saudara laki-lakiku Saleh. Dia adalah seorang mahasiswa. Yang terakhir ada Sadiq Ali Muallim. Kita akan buat pertanyaan dari kata-kata tersebut. Man hadza? Siapa ini? Hadza Sadiqi Ali. Ini adalah temanku Ali. Huwa muallim. Dia adalah seorang guru. Ada beberapa kata yang biasa digunakan untuk menyatakan kawan dalam bahasa Arab. Ada sadiq atau sadiqun yang artinya adalah kawan. Ada juga sahibun atau sahib yang artinya juga kawan atau teman. Dan juga ada zamilun atau zamil yang artinya adalah teman. Jadi 3 kata tadi, sadiq, sahib, zamil, ketiga kata ini artinya adalah teman. Baiklah pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali lihat ke layar televisi, kita akan mempraktekkan kembali kata-kata yang ada di layar televisi sehingga kita dapat berkomunikasi dengan bahasa Arab. Baiklah. Selanjutnya di bawah itu latihan yang selanjutnya ada
ada kata-kata walid Adnan. Maka kita akan membuat kalimat sebagai berikut. Hadza walidi Adnan. Ini adalah ayahku Adnan. Hadza waliduhu Adnan. Ini adalah ayahnya Adnan. Lalu ada kata-kata walidah dan Khadijah. Kita akan buat kalimat dari kata tersebut. Hazihi walidati Khadijah. Ini adalah ibuku Khadijah. Hazihi walidatuhu Khadijah. Ini adalah ibunya Khadijah. Lalu ada ibn, lalu Badr. Hadza ibni Badr. Ini adalah putraku Badr. Hadza ibnuhu Badr. Ini adalah putranya Badr. Lalu ada kata-kata ukht dan Salma. Kita akan buat kalimat hadhihi ukhti. Salma, ini adalah saudara perempuanku Salma. Hadhihi ukhtuhu Salma. Ini adalah saudara perempuannya Salma. Lalu ada kata-kata ammah Aisyah. Hadhihi ammati Aisyah. Hadhihi ammatuhu Aisyah. Hadhihi ammati Aisyah, ini adalah bibiku Aisyah. Hadhihi ammatuhu Aisyah, ini adalah bibinya Aisyah. Lalu ada kata-kata am Utsman. Hadza ammi Utsman. Ini adalah pamanku Utsman. Hadza ammuhu Utsman. Ini adalah pamannya Utsman. Selanjutnya ada kata-kata Sadiq Ahmad. Hadza sadiqi Ahmad. Ini adalah temanku Ahmad. Hadza sadiquhu Ahmad. Ini adalah temannya Ahmad. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kita mempraktekkan cara berkomunikasi dengan bahasa Arab dengan tema al-usrah atau keluarga. Mudah-mudahan segala yang disampaikan dapat membawa manfaat untuk kita semua, sehingga apa yang kita pelajari dapat kita gunakan, dapat kita praktekkan suatu saat dalam berbicara atau berkomunikasi dengan bahasa Arab. Insya Allah kita akan berjumpa di episode selanjutnya dalam program Pesantren Nabawi dengan tema bahasa Arab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.